Assalamualaikum semuanya. Masih dengan saya Hairunisa dan sekarang kita akan membahas mengenai sudut-sudut istimewa yang seringkali muncul pada saat kita membahas gelombang datar yang merambat ke arah sembarang. Pengetahuan tentang sudut istimewa ini penting karena akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan jika kita mengetahui sifat dari sudut datang yang terlibat. Oke, semangat terus ya dan silakan menikmati video ini. Salah satu sudut yang paling penting di sini adalah sudut Brewster, di mana sudut Brewster adalah sudut datang yang menyebabkan tidak terjadi gelombang pantul. Yang artinya, kalau tidak ada gelombang pantul berarti besarnya koefisien refleksi adalah 0. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah besarnya sudut Brewster untuk kasus E yang tangensial terhadap POI. Nah sekarang, jika koefisien refleksi untuk kasus yang tangensial terhadap POI adalah 0, dan kalau kita lihat persamaan untuk menghitung koefisien refleksi, maka di sini eta 2 dikalikan cos theta T dikurangi eta 1 dikalikan cos theta I harus sama dengan 0. Berarti, untuk mendapatkan sudut Brewster, maka eta 2 dikalikan cos theta T sama dengan eta 1 dikalikan cos theta I. Dengan mengingat bahwa eta 2 adalah akar mu2 per epsilon 2 dan eta 1 adalah akar mu1 per epsilon 1, maka akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk memudahkan, jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka persamaan di atas bisa kita tuliskan menjadi akar 1 per epsilon 2 dikalikan cos theta T sama dengan akar 1 per epsilon 1 dikalikan cos theta I. Selanjutnya, saya kopikan lagi di slide ini. Kemudian, kita lakukan pengkuadratan untuk sisi kiri dan sisi kanan sehingga akan kita dapatkan di mana 1 per epsilon 2 dikalikan cos kuadrat theta T sama dengan 1 per epsilon 1 dikalikan cos kuadrat theta I. Dengan mengingat bahwa cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Sekarang, saya ubah posisi epsilon 2 ke sisi sebelah kanan sehingga akan kita dapatkan 1 dikurangi sinus kuadrat theta T sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 1 dikalikan 1 dikurangi sinus kuadrat theta I. Dengan mengingat hubungan antara sinus theta I dan sinus theta T, di mana sinus theta T sama dengan beta 1 dikalikan sinus theta I dibagi beta 2, maka di sini untuk kasus di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka sinus theta T adalah akar epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan sinus theta I. Kemudian, kita lakukan substitusi ke bagian ini, sehingga kita dapatkan bahwa 1 dikurangi epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan sinus kuadrat theta I sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 1 dikalikan dengan 1 dikurangi sinus kuadrat theta I. Berarti sekarang kita mempunyai persamaan dan tugas kita adalah untuk mencari berapa besarnya theta I yang memenuhi persamaan yang tampak pada slide. Persamaan ini saya salin lagi. Lalu saya lakukan penyederhanaan seperti yang tampak pada slide. Kemudian saya hitung lagi. Sehingga akhirnya di sini akan saya dapatkan bahwa sinus kuadrat theta I sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 2 ditambah epsilon 1. Dan cos kuadrat theta I adalah 1 dikurangi sinus kuadrat theta I berarti adalah 1 dikurangi epsilon 2 dibagi epsilon 2 tambah epsilon 1. Yang hasilnya sama dengan seperti yang tampak pada slide. Nah, dari sini kita ketahui berarti sinus kuadrat theta I jika dibagi dengan cos kuadrat theta I berarti adalah epsilon 2 dibagi epsilon 1. Yang artinya sin dibagi cos adalah tangen, berarti sekarang tangen theta I adalah akar epsilon 2 dibagi epsilon 1
Berarti pada saat tangan theta i adalah akar epsilon 2 dibagi epsilon 1, maka theta i adalah sudut Brewster yang kita beri notasi theta b, di mana besarnya adalah arcus tangen akar dari epsilon 2 dibagi epsilon 1, jika harus kita ingat mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0. Nah, sekarang kita akan melihat sudut Brewster untuk kasus E yang normal terhadap POI. Di mana sekali lagi saya ingatkan, sudut Brewster adalah sudut yang menyebabkan tidak terjadinya gelombang pantul, yang artinya koefisien refleksi untuk kasus yang normal terhadap POI adalah 0. Di sini saya tuliskan persamaan untuk menghitung besarnya koefisien refleksi untuk yang normal terhadap POI. Jika dia harus sama dengan 0, artinya eta 2 dikalikan cos theta i dikurang eta 1 dikalikan cos theta t harus sama dengan 0. Yang artinya eta 2 dikalikan cos theta i harus sama dengan eta 1 dikalikan cos theta t. Lakukan substitusi harga eta 1 dan eta 2, sehingga akan kita dapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Untuk memudahkan, jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka kita memiliki persamaan akar 1 per epsilon 2 dikalikan cos theta i sama dengan akar 1 per epsilon 1 dikalikan cos theta t. Persamaan ini saya salin lagi. Dari sini, akhirnya saya dapatkan bahwa cos theta t sama dengan akar epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan dengan cos theta i. Sekarang coba kita lihat, jika epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2, berarti yang di dalam akar ini besarnya adalah lebih besar daripada 1. Dengan kata lain, kosinus theta t akan lebih besar daripada kosinus theta i. Yang artinya sudut theta t kurang dari theta i. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah hubungan antara theta i dan theta t, di mana kita ketahui bahwa sinus theta t adalah beta 1 dikalikan dengan sinus theta i dibagi beta 2. Untuk kasus di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, berarti kita dapati bahwa sinus theta t sama dengan akar dari epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan dengan sinus theta i. Sekarang, kalau epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2, maka sinus theta t akan lebih besar daripada sinus theta i, di mana kondisi ini akan terpenuhi kalau theta t lebih besar daripada theta i. Berdasarkan penjelasan, diketahui bahwa sudut Brewster untuk kasus E yang normal terhadap POI akan terjadi kalau sudut yang diteruskan kurang dari sudut yang datang. Padahal kenyataan aslinya untuk kasus E yang normal terhadap POI, sudut yang diteruskan lebih besar daripada sudut yang datang. Kesimpulannya adalah untuk kasus E yang normal terhadap POI tidak ada sudut Brewster. Nah, sekarang sudut yang terakhir yang merupakan sudut istimewa adalah sudut kritis, di mana sudut kritis adalah sudut datang yang menyebabkan sudut yang diteruskan theta t nilainya adalah 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan di sini, misalkan kita memiliki medium 1 dan medium 2 seperti yang tampak pada slide, jika kita memiliki gelombang datang yang arah rambatnya adalah seperti yang ditampakkan pada slide, di arah vektor beta i, di mana jika sudut datangnya adalah sudut kritis, maka gelombang yang diteruskan arah rambatnya adalah merambat di perbatasan. Dengan kata lain, gelombang yang diteruskan adalah gelombang di permukaan. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa besarnya sudut kritis. Hubungan antara sudut datang dan sudut yang diteruskan seperti yang kita lihat pada slide. Dan untuk kasus mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka
Sinus theta I dibagi sinus theta T adalah akar epsilon 2 dibagi epsilon 1. Jika sudut datang sama dengan sudut kritis, maka sinus theta C dibagi sinus 90 derajat adalah akar epsilon 2 dibagi epsilon 1. Dengan kata lain, sinus sudut kritis adalah akar epsilon 2 dibagi epsilon 1. Jadi kalau kita lihat di sini, jika saya memiliki gelombang datang dengan sudut datang theta I yang kurang dari sudut kritis, maka gelombang ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Tapi jika saya memiliki gelombang datang yang sudut datangnya sama dengan sudut kritis, maka gelombang yang diteruskan akan berjalan di permukaan. Tapi jika saya memiliki gelombang datang yang sudut datangnya lebih besar daripada sudut kritis, maka apa yang terjadi? Ternyata gelombang akan dipantulkan seolah-olah medium 2 ini adalah konduktor sempurna. Fenomena ini digunakan untuk merambatkan gelombang di dalam serat optik. Pada video tadi, kita telah mengenal ada yang namanya sudut Brewster dan ada yang namanya sudut kritis. Sudut Brewster adalah sudut yang penting karena dengan menggunakan sudut datang sama dengan sudut Brewster, kita bisa menghindari pantulan. Nah, selain itu ada juga sudut kritis, di mana kalau kita menggunakan sudut datang sama dengan sudut kritis, maka kita bisa menggunakan konsep ini untuk merambatkan gelombang pada serat optik. Oke, video ini merupakan video terakhir di bab 6 dan di minggu depan kalian akan ujian tengah semester dengan bahan dari bab 5 sampai bab 6. Tetap semangat selalu dan semoga sukses di UTS. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like and subscribe.